Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari aritmatika sosial, yaitu tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak. Nah, hal ini kita akan pelajari pada hari ini. Nah, hal ini adalah yang sering kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu bunga tunggal. Nah, jika kamu ke bank, ketika kamu menabung, tentunya nanti kamu akan mempunyai bunga dari tabungan kamu tersebut. Ya, kita lihat bunga tunggal. Jadi, bunga tunggal ini merupakan bunga tabungan. Bunga tabungan adalah penambahan modal atau uang yang kita simpan di sebuah bank. Sebenarnya ada dua jenis bunga tabungan, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa itu? Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Jadi bunga tunggal itu hanya berdasarkan modal saja, sedangkan majemuk besarnya modal dan bunga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dulu tentang bunga tunggal. Kita misalkan besar uang yang ditabung mula-mula sebagai modal, itu kita simbolkan dengan M. Lalu bank yang memberi bunga tunggal atau persen bunganya kita simbolkan dengan P persen per tahun. Ini untuk hitungan per tahun ya. Dan lama menabung kita simbolkan T. T itu kita simbolkan T tahun ya, selama berapa tahun gitu dia menabung. Maka kita dapatkan rumus bunga selama 1 tahun itu akan kita cari dengan cara modal dikali dengan persen bunga. Lalu bunga selama T tahun, ini berapa tahun? Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Itu kita cari dengan modal dikali persen bunga dikali T tahun ya. T itu adalah berapa tahun, gitu, lama menabungnya. Lalu apabila bulan, ingat 1 tahun itu 12 bulan, maka bunga selama T bulan adalah modal dikali persen bunga dikali T per 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu 12 bulan. Nah, kita ingin menghitung jumlah tabungan seluruhnya, yaitu modal atau besar uang yang kita tabung bermula akan kita tambahkan dengan bunga. Kita ke contoh soal pertama. Dimas menabung di bank sebesar 600.000. Jika bank tersebut memberi bunga 12% per tahun, maka besar bunga yang diperoleh Dimas selama 8 bulan menabung adalah, kita lihat pembahasannya. Ingat tadi bunga sama dengan modal awal dikali persen bunga dikali T per 12. Kenapa T per 12? Karena di sini dikatakan 8 bulan. Maka 600.000 sebagai modal awal dikali dengan 12%, ini ya, bunganya 12%, dikali dengan 8 bulan ya, per 12. Oke, kita lihat di sini. Ya. Ini kan 12 per 100 ya. Ini 12 per 12. Jadi bisa kita bagi ya. 1 ya. Nah, kemudian ini ada persen nih. Persen ya. Ini juga dibagi. Berarti 6 tinggal 6.000 dikali dengan 8. Dihasilkanlah 48.000. Kita ke contoh soal yang kedua. Pak Adi menabung uang di bank sebesar 15 juta dengan bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang ditabung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 3 tahun. Nah, kita lihat pembahasannya. Bunga adalah pinjaman dikali persen bunga dikali tahun. Jadi pinjaman yang tadi kan 15 juta. Dikali dengan bunganya 16%. Dikali berapa lama dia ingin meminjam? 3 tahun. Nah, berarti 15 juta dikali 16 per 100. 16% dikali 3. Bunganya adalah 7.200.000 rupiah. Maka bunga yang ditanggung adalah 7.200.000 rupiah. Kita ke contoh ketiga. Anita menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 1 tahun, Anita menerima bunga sebesar 20.000. Besar modal simpanan Anita di koperasi adalah, jadi ini kita akan mencari besar modal simpanan Anita pertama kali, gitu ya, atau mula-mulanya. Kita lihat, bunga adalah 8% per tahun, yaitu sebesar 20.000. Jadi dengan bunga 8% per tahun itu dia sudah dapat
bunganya sebesar 20.000. Jadi modal adalah, nih ya, berapa persennya kan 8 per 100, kita balik menjadi 100 per 8 untuk mencari modal, dikali dengan bunganya, yaitu 20.000. Maka didapatkan modalnya adalah 100 dikali 2.500. Seperti ini ya. Dibagi nih, 20.000 dibagi 8. Dapat ya 2.500 ya, 2.500 nih. Jadi 2.500 dikali dengan 100, maka modalnya didapatkan adalah Rp250.000. Contoh keempat, setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di bank berjumlah Rp3.815.000. Bank memberikan bunga sebesar 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di bank? Jadi Susi ini sudah menabung 9 bulan ya. Nah, dengan 9 bulan itu dia sudah dapat uang Rp3.815.000. Nah, dengan bunga per tahunnya adalah 12%. Jadi ditanyakan berapa tabungan Susi di bank awal mulanya gitu ya. Berapa tabungan awalnya? Jadi kita lihat di sini, dia tadi menabung 9 bulan. 9 bulan yaitu 9 per 12, berarti 3 per 4 tahun. Nah, kita tahu bahwa bunga adalah modal dikali persen bunga dikali T tahun ya. Nah, maka bunga sama dengan M dikali 12% dikali 3 per 4 tahun ya. Jadi bunga itu dia 9M persen. Jadi 9M per 100 dibalik ya sama kayak tadi ya. Jadi kan 8 per 100, sekarang 9 per 100. Maka di sini ketahui tabungan akhirnya. Tabungan akhirnya adalah 3.815.000. Jadi tabungan akhir itu adalah modal ditambah dengan bunga. Berarti M ditambah dengan bunganya ini ya, 9M per 100. Oke. Berarti 3.815.000 sama dengan, kan modal itu 100% ya. Ditambah 9, berarti 109 ya, 109 per 100. Jadi M atau tabungan mula-mula adalah 3.815.000 dikali dengan ini ya, 100, ini dibalik ya, kita balik ke sini, dikali dengan 100 per 109. Jadi dapatkan modalnya adalah Rp3.500.000. Selanjutnya diskon atau rabat. Nih, diskon nih. Kalau sekarang kita ke Matahari, itu kita sering lihat diskon ya. Terus ada juga beli 1 gratis 1, kemudian ada 50 plus 20%. Jadi diskon atau rabat ini adalah potongan harga. Jadi kita mendapatkan potongan harga dari sesuatu barang yang kita beli. Misalnya kita beli baju 50.000, terus ada diskonnya nih 50%. Jadi kita bayar lebih murah seperti itu ya. Itu adalah diskon atau rabat. Oke ya. Jadi diskon atau rabat ada yaitu potongan harga yang diberikan pedagang atau produsen kepada konsumennya seperti pembeli ya. Jadi harga yang dibayar adalah harga semula ya. Berapa harga semula yang tertera dikurang dengan diskonnya. Itu merupakan apabila kita harus membayar apa yang kita beli gitu ya, harga yang harus kita bayar dari sebuah barang yang kita beli. Itu harga semula dikurang dengan diskon. Oke. Jika diskon umumnya dinyatakan dalam persen ya. Jadi persen diskon sama dengan besar diskon per harga semula dikali dengan 100%. Kita lihat contoh pertama. Diketahui harga sepasang sepatu sandal adalah Rp68.000. Jika diberi diskon 25%, hitunglah harga sepasang sepatu sandal setelah didiskon. Kita lihat pembahasannya ya. Harga mula-mula adalah 100%, diskonnya adalah 25%. Nah, jadi bisa dicari seperti cara ini ya. Harga bayarnya adalah 100% dikurang 25%. Jadi kita hanya membayar sebesar 75%-nya lagi. Artinya harga bayarnya adalah 75% dikali dengan 68.000. 75% itu adalah 0,75 dikali 68.000 menghasilkan Rp51.000. Nah, jadi ini cara bisa juga pakai cara ini ya. Bisa juga kita cari persennya dulu, kemudian kita kurang dengan harga mula-mula. Itu juga bisa ya. Nah, ini contoh cara kedua. Kita lihat ya contoh kedua. Sebuah toko menawarkan diskon 5% untuk setiap pembelian buku matematika. Jika sebuah buku matematika mempunyai harga Rp85.000, berapakah harga buku sehabis didiskon?
Kita lihat pembahasannya. Harga buku adalah Rp85.000. Rabat ada diskonnya adalah 5% dikali dengan 85.000, berarti 5/100 dikali dengan Rp85.000 didapatkan Rp4.250 ya. Jadi ini kita kalikan, ini kita bagi ya. Nah, kita bagi, ini tinggal 850 dikali dengan 5 ya, didapatkan Rp4.250. Jadi harga buku sehabis didiskon adalah Rp85.000 dikurang Rp4.250. Jadi kita yang harus kita bayar yaitu Rp80.750. Jadi maka harga buku sehabis diskon adalah Rp80.750. Kita ke contoh yang ketiga. Pada tahun lalu, Santi membeli tas di sebuah toko seharga Rp400.000. Karena diskon, ia hanya membayar sebesar Rp360.000. Berapa persentase diskon yang diberikan toko? Nah, ini persentase diskon yang ditanyakan ya. Kita lihat. Harga tasnya adalah Rp400.000. Harga tas habis diskon adalah Rp360.000. Jadi diskonnya itu sebesar Rp400.000 dikurang Rp360.000 adalah Rp40.000. Jadi diskonnya sebesar Rp40.000. Jadi untuk mencari persentase diskon adalah diskon dibagi dengan harga awal. Jadi Rp40.000 dibagi dengan Rp400.000 didapatkanlah 10/100 atau 0,1 atau sebesar 10%. Maka persentase diskonnya adalah 10%. Kita ke contoh keempat. Aldi membayar sebesar Rp45.000 pada sepatu yang dibelinya setelah didiskon. Jika diskon yang diberikan toko sepatu adalah 15%, berapakah harga sepatu dibeli Aldi sebelum didiskon? Jadi ini ditanya adalah harga sepatu sebelum didiskon. Kita lihat pembahasannya. Setelah didiskon, harga sepatunya adalah Rp45.000. Persentase diskonnya adalah 15%. Maka harga awal adalah diskon dibagi dengan persentase diskonnya. Ya, berapa persentase diskonnya? 15%. Jadi Rp45.000 dibagi dengan 15/100. Ingat, dibagi berarti kita pada pecahan itu dibalik ya. Berarti Rp45.000 dikali dengan 100/15 ya. Jadi ini seperti ini kita bagi ya. Jadi 45 kita bagi dengan 15. Hasilnya 3 ya. Artinya 3.000 dikali dengan 100 didapatkanlah 300.000. Maka harga awal sepatu sebelum didiskon adalah Rp300.000. Kita ke contoh yang kelima. Rika pergi ke mall untuk membeli tas ransel. Rika menyukai tas dengan harga Rp210.000 dan mau membelinya. Tas tersebut bertuliskan diskon 50% plus 20%. Berapa uang yang harus dibayar Rika untuk membayar tas yang akan dibeli? Jadi kita pernah lihat ini ya, diskon 50% plus 20%. Nah, kadang kita bingung, ini apakah diskon 70% atau bagaimana? Nah, kita lihat ya pembahasannya. Oke, untuk menghitung 50% plus 20%, maka kita menghitung besar diskon 50% dahulu, kemudian diskon 20%. Jadi bukan diskonnya berarti langsung 70% ya, tidak ya. Berarti kita lihat dulu besar diskon 50%-nya. Itu 50% dikali dengan 210.000 menghasilkan 105.000. Jadi harga setelah didiskon 50% adalah 210.000 dikurang dengan 105.000 menghasilkan 105.000. Kemudian menghitung besar diskon 20% dari harga setelah diskon 50%. Jadi menghitung 20% ini dari harga yang sudah didiskon ini ya. Jadi besar diskon 20% adalah 20% dikali dengan 105.000 menghasilkan diskonnya 21.000. Jadi harga setelah didiskon adalah diskon 50% plus 20% adalah 105.000 dikurang dengan 21.000 didapatkan 84.000. Jadi diskonnya yaitu 84.000 bukan 70% ya. Jadi Rika harus membayar sebesar 210.000 dikurang dengan 84.000 yaitu 126.000. Jadi kita udah tahu ya kalau kita nanti pergi ke mall kalau ada 50% plus 20% itu artinya bukan 70%. Jadi kita menghitung dulu 50%-nya, setelah dari 50% baru 20%, lalu ditambahkan diskonnya baru kita kurangkan dengan harga semuanya. Seperti itu. Berikutnya kita belajar tentang pajak.
Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak yang kita pelajari itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu apabila kita membeli suatu barang, biasanya kita dikenakan pajak. Jadi pajak tersebut biasanya ada yang sudah termasuk dalam label harga, ada yang belum, gitu ya. Yang ditetapkan pemerintah sebesar 10%. Biasanya ketika kita makan ya, misalkan kalian ada makan di suatu tempat, biasanya kayak anggaplah apabila ada anak yang biasanya makan di KFC gitu ya, jadi ada pajaknya itu 10%. Jadi misalkan kalian di paket KFC 30.000, nah itu masih ada ditambahkan pajak pertambahan nilainya sebesar 10%. Lalu selain itu biasanya seseorang yang mendapatkan honorium dari uang negara, biasanya gaji dari negara, itu juga dikenakan pajak, disebut dengan pajak penghasilan. Nah, yang ditetapkan pemerintah itu 15%. Ya, kita lihat ini contoh soal untuk PPN. Pada supermarket Sumber Daya, hampir semua label harga barang yang dijual belum termasuk PPN sebesar 10%. Jika Pak Rudi membeli sebuah kulkas dengan label harga Rp1.500.000, berapakah rupiah Pak Rudi harus membayar? Jadi Pak Rudi ini beli kulkas Rp1.500.000 ya, tapi harus kena pajak PPN nih sebesar 10%. Kita lihat ya. Oke, pertama kita terlebih dahulu menghitung besar nilai PPN 10%, yaitu persen pajak dikali dengan harga beli. Pajaknya itu di 10% dikali dengan 1.500.000, maka didapatkan PPN-nya adalah 150.000. Jadi, Pak Rudi harus membayar TV sebesar PPN ditambah dengan harga beli 1.500.000 ditambah dengan 150.000. Maka PPN per harga belinya adalah 1.650.000. Jadi Pak Rudi tadi harus membayar TV sebesar harganya Rp1.650.000. Selanjutnya contoh pajak PPH ya. Pak Pawas memperoleh gaji Rp950.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini ada penghasilan kena pajak, ada penghasilan tidak kena pajak ya, adalah Rp380.000. Jika pajak penghasilan atau PPH diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima oleh Pak Pawas per bulan? Jadi gajinya per bulan Rp950.000. Yang tidak kena pajak Rp380.000. Berarti sisanya terkena pajak sebesar 10%. Ya, kita lihat pembahasannya. Besar gajinya adalah Rp950.000. Penghasilan tidak pajaknya Rp380.000. PPH-nya 10%. Jadi penghasilan kena pajak adalah Rp950.000 dikurang dengan Rp380.000 sebesar Rp570.000 yang kena pajak. Ya, yang kena pajak adalah penghasilan awalnya dikurang dengan penghasilan yang tidak kena pajak. Berarti besar pajak penghasilan adalah 10% dikali dengan ini ya, Rp570.000. Didapatkanlah ya. Jadi 5.700 dikali 10.000 dikali 10 berarti 57.000. Jadi gaji yang diterima adalah 950.000 dikurang dengan penghasilan kena pajak tadi yaitu 57.000. Maka didapatkan penghasilan Pak Pawas adalah 893.000. Jadi besar gaji yang diterima Pak Pawas per bulan adalah Rp893.000. Oke, itulah tadi pembelajaran kita tentang kita udah belajar tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dan tetap menjadi siswa yang siap berprestasi. Terima kasih.